Tapi Pram, tadi kan lu sudah menyinggung soal pertemuan Pemret ya, sudah ada 2 kali kan. Yang pertama itu banyak sekali Pemret tanpa disiarkan atau tanpa untuk dipublikasi gitu kan. Yang kedua adalah ada 7 Pemret yang mewawancarai Prabowo. Nah, banyak yang japri gue juga maupun di media sosial itu kenapa Tempo tidak hadir atau apakah Tempo tidak diundang gitu Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu ada momen yang sangat menarik dan juga krusial ya, di mana Presiden Prabowo itu mengundang 7 pemimpin redaksi, di mana mereka bisa bertanya langsung dan menjawabkan langsung dari Prabowo Subianto. Hal ini menjadi salah satu penyebab karena memang diduga itu tim dari komunikasi kepresidenan berjalan sangat tidak baik. Seperti kita tahu kalau beberapa waktu yang lalu ada momen atau kabar yang sangat tidak enak ya, di mana kepala PCO yaitu Hasan Nasbi itu seakan-akan membuat suatu narasi yang seolah-olah memojokkan atau tidak berpihak kepada penerima teror yaitu tim Tempo pada saat dikirimi kepala babi. Hal ini menjadi salah satu penyebab seperti yang diberitakan di video sebelumnya ya, di mana Tempo menyebutkan kalau menjadi salah satu alasan kenapa Prabowo akhirnya mengundang para awak media adalah karena memang diyakini kurangnya atau keteledoran dari tim komunikasi kepresidenan. Nah, yang menariknya di sini ada sebuah pertanyaan gitu loh. Karena kita tahu kalau Tempo beberapa waktu belakangan ini sangat gencar diberitakan atau menjadi salah satu media yang menjadi konsumsi publik yang paling banyak diminati. Namun anehnya di antara ketujuh awak media tersebut tidak ada Tempo di dalamnya. Sehingga muncullah berbagai narasi-narasi, baik itu narasi negatif ataupun narasi positif, kenapa Tempo itu tidak diundang. Nah, pertanyaan muncul, jangan-jangan sudah diundang tapi Temponya tidak mau datang. Nah, akhirnya pada acara Bocor Alus Sabtu kemarin, itu semuanya terjawab, di mana akhirnya jurnalis Tempo memberikan penjelasan yang sangat detail kenapa pihak Tempo tidak diundang oleh Istana atau tidak diundang oleh Presiden. Nah, semuanya terjawab dan akhirnya terungkap di sini. Nah, bagaimana videonya atau bagaimana penjelasannya? Mari kita simak berikut ini. Oke, main apa kita? Main kik. Ya, lagi-lagi ya. Kantor komunikasi kepresidenan. Tapi itu bagian dari yang akan kita bahas di hari ini gitu ya, soal buruknya komunikasi pemerintah gitu. Betul. Dan ini kan Presiden Prabowo juga sudah mengakui ya bahwa komunikasi pemerintah itu tidak berjalan maksimal gitu, dan ini sudah paling tidak 2 kali dia menyampaikan. Yang pertama waktu bertemu dengan sejumlah Pemret, dan setelah itu waktu ada di Menara Mandiri ya, tanggal 8 April kemarin, Pram. Betul. Dan sebelumnya juga ada ya penjelasan ke publik oleh Sudaryono. Sudaryono itu adalah Wakil Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa Presiden memerintahkan para menterinya untuk memperbaiki komunikasi publiknya begitu, Pak. Betul. Itu di ratas tanggal 24 April. 24 Maret itu, Cak. Tapi Pram, tadi kan lu sudah menyinggung soal pertemuan Pemret ya, sudah ada 2 kali kan. Yang pertama itu banyak sekali Pemret tanpa disiarkan atau tanpa untuk dipublikasi gitu kan. Yang kedua adalah ada 7 Pemret yang mewawancarai Prabowo. Nah, banyak yang japri gue juga maupun di media sosial itu kenapa Tempo tidak hadir atau apakah Tempo tidak diundang gitu, Bro? Ya, pertama ya, Tempo memang tidak diundang dalam acara itu gitu, dan Presiden memang berhak untuk mengundang siapapun gitu ya. Walaupun juga kemudian wajar kalau publik bertanya-tanya kenapa yang diundang hanya sebagian gitu. Buat kami kami sendiri tidak mempermasalahkan itu kok. Dan Tempo memang sudah berulang kali mengajukan permintaan wawancara kepada Presiden Prabowo, ya bahkan sebelum dia dilantik nih, bahkan dari Februari waktu masih capres statusnya gitu. Tapi sampai sekarang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Prabowo gitu. No problem, yang penting kita terus berjalan saja gitu.
Ya, itulah tadi penjelasan dari jurnalis Tempo mengenai penyebab kenapa pada akhirnya Tempo tidak diundang untuk melakukan wawancara kepada Prabowo Subianto ya. Dan akhirnya di sini terjawab kalau memang mereka itu tidak diundang. Bahkan yang ada keanehan di sini, kalau Tempo sebenarnya sudah meminta untuk mewawancarai Prabowo Subianto bahkan sebelum Pilpres tahun lalu ya. Namun seperti yang kita dengar, kalau Prabowo atau pihak dari istana tidak juga mengundang, bahkan pada saat Prabowo melakukan wawancara secara terbuka kepada 7 awak media. Nah di sini ya semua masing-masing mempunyai persepsi masing-masing ya. Bisa dikatakan ya mungkin Prabowo tidak begitu suka dengan Tempo, atau mungkin Tempo akan diundang berikutnya atau bagaimana ya kita juga tidak tahu ya, karena itu hak dari presiden itu sendiri. Dan juga Tempo juga mengatakan kalau mereka tidak bermasalah itu. Jadi itulah penjelasan dari Tempo kenapa mereka tidak diundang atau tidak ada pada sesi wawancara kepada Prabowo Subianto. Jadi sampai di sini dulu ADN Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.